Berarti cukup luas ya. Negeri padang pasir, itulah namanya negeri Sadum atau Sodom, dua kata, Sin atau Sod. Negeri Sadum, kampung Sadum atau negara Sadum. Bapak Ibu, di sana dihuni seorang nabi yang soleh, masya Allah. Nabi yang soleh, namanya Nabi Lut. Tinggal bersama 2 atau 3 putrinya. Nah, ini bayangin Bu, ya, seorang soleh nabi tinggal bersama 2 atau 3, atau iya, karena 2 riwayat. Dan seorang istri. Qadarullah, Bapak Ibu, istrinya bukan istri yang solihah, pengkhianat. Istri yang pengkhianat. Halo Pak, bayangin seorang suami tinggal dengan 2-3 putrinya dan seorang istrinya tidak akur, tidak patuh, pengkhianat, sukanya main WA. Kebayang Pak? Ini itu sekarang ya. Dulu ya ngayap, masya Allah ya, sukanya ngerumpi sana sini ya. Bahkan membocorkan rahasia keluarga, pengkhianat. Kebayang Pak? Masuk rasanya kayak itu, kebayang? Pak, seorang suami, masya Allah, istrinya khianat, jutek Bu. Amin. Ya, di luar sana, subhanallah, di luar sana, yang 4 kota, 5 kota itu semuanya, masya Allah, geng-geng apa? Geng-geng LGBT. Bayang Pak, ini geng LGBT. Ya, di komplek lokalisasinya itu bukan, tapi semuanya cowok-cowok. Apa? Kebayang Pak Bu? Ya. Sehingga di pos-pos ronda di jalan-jalan pada ngerumpi, ya, pada nyegat kalau ada laki-laki lewat Pak, disuiti, disuiti. Nah, ini bayangannya itu apa ya? Itu. Bahkan Bapak Ibu, ya, sudah matur kemarin saya, kalau ada orang laki-laki lewat itu Pak, dilempari kerikil, mata, kalau yang kena, nah itu haknya. Masuk. Segitunya Pak. Dah. Karena laki-lakinya LGBT, perempuannya ya maaf, keleleran atau melakukan hal yang sama. Udah nggak karuan kata sosial mau. Ya. Sama Ibu, kalau laki-lakinya nggak butuh perempuan, kebayang? Laki-laki nggak butuh perempuan, perempuan ngapain? Dinafkahi? Ya enggak. Diantar belanja, apalagi enggak. Luweh, apa? Luweh. Dibiarkan Pak Mas ya. Dan itu rusaknya kalau kehidupan sosial. Masya Allah. Dan Nabi Lut yang terus berdakwah Pak ngaji, dan sedikit umatnya, kaumnya, itu pun dimata-matai oleh para pengkhianat, termasuk istrinya Bapak Ibu. Tiba-tiba kedatangan tamu. Ada Pak, datang tamu. Tamunya cowok-cowok bantu. Ya, ada bisi Pak, ada rukunangan. Cowok-cowok bantu. 3-9 orang, masya Allah. Bapak Ibu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, seorang Nabi Lut tapi yang sudah ngerti watak karakter warganya yang homo Pak Bu.
kedatangan tamu cowok ganteng. Heboh nggak Bu? Heboh nggak? Takut nggak? Khawatir nggak? Banget. Beliau sebagai orang yang soleh ingin menghormati tamunya, pasti menghormati tamu, termasuk melindungi. Tapi di luar sana Pak sudah sulit. Ya, kenapa? Tadi istri yang tukang main WA tadi Pak, ya, langsung like and share. Bahasanya keren Pak. Kenapa? Ya. Nah, itu bahasa hari ini. Dulu enggak. Dulu mereka itu Bapak Ibu ini cerita riwayat tafsir, dia langsung membakar tungkunya Pak, keluar asap. Itu sebagai tanda. Ada tanda. Itu membocorkan rahasia rumah tangga. Oh ada asap, berarti ada apa-apa nih. Nah Pak, Nabi Lut Bapak Ibu pasti khawatir, bahkan sangat amat galau, bahkan ketakutan. Bahkan apa? Ketakutan. Bagaimana menghormati tamunya, sedangkan kaumnya bagaimana kalau sampai nanti menyerbu, Masya Allah. Itu yang diceritakan di ayat 77 kemarin. Ya. Baca itu Rasuluna. Ya. Para utusan Allah datang kepada Nabi Lut. Wasi Abi. Beliau, Masya Allah, takutan. Bahkan belajar kebidarah, sempit dadanya, ketakutan. Nah, Bapak Ibu sudah masuk ya ceritanya. Jadi Nabi Lut kedatangan tamu dalam kondisi ketakutan. Kenapa? Satu sisi ingin menghormati tamunya yang terhormat, yang lain ini terancam. Ya, terancam. Dia berarti nggak mampu seorang diri menghalau, melindungi tamunya, Bapak Ibu ya. Nah, kayak apa kisah selanjutnya? Mohon dibaca Pak Bambang ayat yang ke-78. Halo, ikutin terus. Moga Pak Bambang. Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Ya. Lut berkata, Ya. Wahai kaumku, Ya. inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah. Ya. Dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Ya. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai? Ya. Lanjut. Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Ya. Dia Lut berkata, Ya. sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, Ya. atau aku dapat berlindung kepada Allah yang maha kuat, Ya. tentu aku lakukan. Tentu aku lakukan. Ya. Tapi itu tidak ada. Baik Bapak Ibu, tadi terjemah ya secara kosakata. Diulang lagi Pak Bambang per item, per koma kita terangkan. Silakan Pak Bambang ulangi. Dan kaumnya segera datang kepadanya. Ya, koma. Dan kaumnya segera datang kepadanya. Bapak Ibu, tadi cerita yang saya katakan ada apa? Ini santri lama baru datang sekarang. Ya Bapak Ibu, bayang ya, tadi Nabi Lut ya dalam kondisi ketakutan Bapak Ibu ya. Nah sekarang bagaimana menghadapi tamunya? Waja'ahu qaumuhu yuhra'un. Kaumnya datang yuhra'un. Bapak Ibu, ini penting. Tadi kanisnya begitu langsung menyebar berita lewat apa tadi? Asap, oh ya. Ya, maka langsung Pak. Ya. Mereka berbondong-bondong datang mendatangi Nabi Lut. Bapak Ibu, saya akan sebagai yuhra'un.
Ya, itu cara bahasa itu namanya katanya bentuk katanya pasif. Bentuk kata apa? Pasif. Pertama bergerombol-gerombol, rame-rame, dan mereka itu digerakkan. Berarti apa Bapak Ibu? Ada geng-gengnya. Halo? Ada nggak gengnya? Geng apa? LGBT. Ya. Dan langsung digiring Pak Bu. Ayo Pak, begitulah. Masya Allah. Bayangin dalam kondisi ketakutan Nabi Lot gak lama dan langsung digeruduk, didatangi rame. Bapak, halo Pak. Sekuat apapun laki-laki, sesakti apapun laki-laki Pak, didatangi banyak orang Pak. Didatangi banyak orang. Ini orang Bapak Ibu maaf. Ya. Ada beberapa ayat yang lain suka kayak orang mabuk. Kayak orang apa? Mabuk apa Bu? Nah, mabuk homo apa? Kalau mabuk cinta masih lumayan. Mana ya Pak ya? Masih ya bahasa-bahasa romantis, rayuan gombal. Ini mabuk homo, bayangin Pak. Halo Pak, bayangin wajah-wajah mereka pakai apa? Ya, serem tak Bu? Serem tak? Kayak apa? Orang nafsu homo, Masya Allah. Tanpa babi ibu Pak. Tanpa apa? Ya Allah. Bayang Bu ya, menakutkan, menjijikkan. Ya, Masya Allah. Jangankan yang mabuk homo Pak, mabuk cinta saja kata orang, ya, maaf, kotoran kucing rasa coklat. Kata siapa itu? Ini mabuk homo, kayak orang mabuk, orang kesetanan, Masya Allah. Dah kayak apa itu Mbak? Bayangin, sudahlah, Masya Allah, ya. Ini satu rombongan Euro digerakkan oleh para geng-geng mereka. Ayo, Masya Allah. Subhanallah. Bapak Ibu, saya ingin kembali ke belakang. Ya. Kenapa mereka itu ya, kejangkitan penyakit namanya homo itu Bapak Ibu. Ini yang harus kita coba bedah Bapak Ibu. Karena ada korelasinya dengan sekarang. Ya. Dahulu Bapak Ibu, mereka itu, maaf ya, suka main dubur dengan istri mereka. Ya. Lama-lama mencoba laki-laki. Itu asal usulnya. Ya. Nggak jelas. Ini belum 11 tahun Bapak. Ya Allah. Ya Bapak ya. Di mereka itu sebelumnya suka main dubur, main belakang Pak Bambang. Bapak nggak paham, belakang rumah lah gitu ya. Ya. Kita mencoba dengan laki-laki. Itu asal usulnya begitu Pak. Ini bisa dibedah sejarahnya. Ada beberapa alibat jadi suka begitu. Pertama kan nyoba ya. Nah, sehingga ada yang ingin mencoba sama laki. Yang kedua, ini penting Bapak Ibu. Halo Bu, ini penting garis bawahi. Ya, juga ada asal usulnya. Maaf, kenapa ada penyimpangan? Kenapa ada perselingkuhan? Kenapa Bu? Betul? Padahal sebabnya karena perempuan-perempuannya abai. Halo? Apa? Gak memperhatikan suaminya. Gak peduli. Halo Pak? Betul? Gak
betul. Apa ya? Nah itu, jadi apa itu ada sebabnya ya. Ketika perempuan-perempuan itu sudah mulai nggak perlu suami, pasti banyak alasan, Ya, Bapak Ibu, ini kalau kita tarik benang merahnya sekarang, ketika banyak perempuan-perempuan sudah aktif di luar. Halo, gimana? Ya, bayangin Pak Bu, saya dengan banyak cerita itu, Masya Allah, suami istri nyaris nggak pernah ketemu. Suami istri nyaris tidak kan? Loh, ibu-ibu dengan kerosok ya tadi. Kalau suami istri Pak Bu aktif dengan aktivitas sendiri-sendiri. Contoh Bapak Ibu, ini kan banyak tuh. Ada ya kalau maaf ini aja. Bayangkan saja. Kedua-duanya mungkin ada yang ya sebagai dokter, sama-sama dokter, sama-sama businessman, sama-sama aktivis, halo. Kita terus kapan ketemunya? Pas suami siang piket, malam istri piket. Ada nggak Pak? Banyak. Gitu. Ya. Kalau Bapak Ibu hari ini, Masya Allah namanya aktivis itu Masya Allah sering luar kota. Betul. Ngapain? Berkampanye kan? Itu Pak? Apa? Ya, ya, karena itu semuanya harus ada sebab akibat Bapak Ibu. Ada sebab akibat. Pertama mereka punya kebiasaan yang buruk tadi, ya sodomi. Yang kedua perempuannya kurang peduli karena sama-sama akhirnya yaitu bukan sunatullah, godaan setan. Godaan apa? Akhirnya bikin mana-mana. Ya. Jaga rotan, sapu akari. Gak ada istri ya, siapa lagi? Nah, ya, ini sunatullah yang dibuat. Itulah kenapa kaum Sodom melakukan sodom, karena diabaikan, dilalaikan, tidak dipedulikan oleh istrinya, karena sama-sama oleh Bapak Ibu ya. Kemudian laki-laki belum bikin yang kemana-mana, apalagi setan menghiasi laki-laki kayak perempuan, sehingga terjadilah LGBT. Nah, Bapak Ibu, mungkin tagnya berbeda, tapi konteksnya sama. Hari ini Bapak Ibu, ketika ya, apakah itu di asrama, di mana-mana Bapak Ibu ya, ada semacam ya kesempatan, ya, laki-laki tidur asrama satu kamar, bisa belasan orang Pak. Ada nggak itu? Banyak tuh, belasan orang. Ya sudah, Bapak Ibu ya. Sehingga memang Islam itu ada yang namanya preventif. Bagaimana ada pencegahan agar tidak terjadi seperti itu. Sekalipun sama-sama laki-laki Bapak Ibu. Itulah kenapa ini agak menjurus Bapak Ibu. Itulah kenapa ya sekalipun sama laki-laki tidak boleh tidur sekamar. Seranjang maksudnya. Seranjang, iya. Karena tadi godaan syaitan Bapak Ibu. Ya. Perempuan pun juga sama Ibu. Ya. Tidak boleh tidur seranjang itu. Ya. Sehingga minimal ranjangnya bisa, ya. Ranjangnya itu barangkali Bapak Ibu nyuwun sewu, ya apakah ranjang tingkat atau apa, sehingga atas bawah. Nah, kan memang namanya ketemu, ya sekali melawan satu jenis itu terhadap setan mudah. Itu kronologinya, penyebabnya kenapa terjadi sodomi. Baik, kembali pada ayat Bapak Ibu, mereka berbondong-bondong rame-rame digerakkan oleh para geng-gengnya, yuhro'un, mendatangi siapa? Nabi Lut dan tamu-tamunya. Nah, lanjut Bapak-Bapak dibaca. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Ya, dan sejak dahulu bahkan mengkabul. Artinya apa? Nabi Lut sudah ngerti
dulu-dulunya kebiasaan mereka itu seperti itu. Kalau ada laki-laki, apalagi ini orang asing, orang baru, Pak, tampan, cakep, apalagi sudah langsung dikutuk. Artinya apa? Imajinasi Nabi Lut sudah paham betul, wah ini bahaya ini. Kalau sampai merujuk, meroyok kayak apa? Kenapa? Sebelumnya begitu. Kalau ada tamu, laki-laki digerutuk, tamu digerutuk. Sudah menjadi rahasia umum, sudah menjadi kebiasaan mereka. Sehingga Nabi Lut pasti kalau pakai apa ini? Tamu-tamunya, ya tampan, ganteng, dan saya ulang lagi, Nabi Lut belum tahu kalau itu malaikat. Ya tak? Ya. Kalau Nabi Lut tahu, santai. Gitu. Yang saya akan gawe, Nabi pun nggak tahu yang gaib. Nabi pun nggak tahu yang siapa tamunya, nggak ngerti dia. Kalau sebelumnya Nabi Ibrahim itu, pamannya nggak tahu tuh. Kalau tamunya itu malaikat. Kalau tahu santai. Besar repot-repot masak motong apa kemarin? Ya, sawi gitu. Karena nggak tahu, ini tamu dijamu dimasakkan. Ternyata nggak mau makan. Oh, malaikat. Ya. Waktu itu belum ada Bapak Ibu. Padahal sudah bilang, setelah ini Nabi Ibrahim, aku akan ke Nabi Lut. Dan itu enggak malaikatnya? Iya kan? Tapi Nabi Ibrahim enggak ngabari karena belum ada HP. Belum ada apa? WA. Kalau WA, halo Lut. Ya mana? Ada tamu. Belum ada komunikasi dan mau tidak tahu yang siapa tamu-tamunya itu. Maka ketakutanlah Nabi Lut alaihissalam. Ya. Yang pasti beliau tahu bahwa kaumnya, umatnya itu sukanya ngerujuk orang-orang seperti itu. Lanjut Bapak-bapak. Lut berkata, wahai kaumku, Ya. inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Diulangi Bapak-bapak. Wahai kaumku. Ya kaumi, ya. Apa yang tak ini? Oh, enggak. Ini. Agak keras Bapak, enggak apa-apa. Wahai kaumku. Ya. Inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Koma. Bapak Ibu, Nabi Lut mencoba menghalau ya agar kaumnya tidak begitu ganas dengan cara menawarkan yang halal, yang sah, yang baik. Ya qaumi haula'i banati, hai kaumku, jangan royok ini tamu-tamuku yo, railo. Apa? Itu enggak manusiawi, itu keji, itu enggak macam-macam. Tapi ini ada yang lebih baik, putri-putriku, perempuan-perempuan yang cantik-cantik, solihah-solihah. Halo? Halo Bu? Apa cantiknya Pak? Ini melindungi dengan cara yang soft, cara yang halus. Bu, jangan yang ini toh, ini saja putriku, silakan. Bapak Ibu, ada dua tafsiran. Banati itu jamak, betul enggak? Artinya apa? Banyak. Padahal putrinya hanya dua, ya soalnya dua. Berarti apa? Beliau menawarkan perempuan-perempuan yang lain yang ada di negeri itu. Paham? Jangan gutuk yang ini, tapi itu loh perempuan-perempuan kita yang cantik-cantik yang soleh-soleh itu jangan dinikahi, Bapak Ibu ya. Nah pertanyaannya, kok perempuan itu dikatakan banati, anak-anakku? Nah Bapak Ibu, memang Nabi itu perempuan-perempuan kaumnya itu seolah-olah kayak putrinya. Seolah-olah kayak apa? Putrinya. Itu tafsir yang pertama. Yang kedua, dia menawarkan putrinya sendiri. Masya
Kalau Bapak Ibu, ini pengorbanan namanya. Ya, sampai-sampai putrinya sendiri ditawarkan. Demi apa Bapak Ibu? Ini penting. Ya. Baik Bapak. Demi menyelamatkan kaumnya yang bejat itu, sampai-sampai ini saja anakku tak serahkan. Dengan cara, ya kamu syahadat dulu yang baik, solih. Halo? Kan nggak mungkin toh. Masa Nabi Lut menyerahkan anaknya orang-orang bejat? Nggak mungkin. Tapi itu dilakukan demi kebaikan, Pak. Masya Allah. Ya Bu, penting ya? Ya, ini. Di ayat dosa besar, siapa banati itu? Perempuan secara umum. Yang kedua bahkan putri-putrinya sendiri diserahkan tentu dengan cara yang baik demi mengamankan tamunya, demi menyelamatkan tamunya, demi menjaga kehormatannya sebagai tuan rumah. Kita analkan ini Bapak Ibu, umpamanya tadi ya entah siapa ya, tentang orang yang tidak baik, ya, kita tahu dia itu orang nggak baik. Demi keamanan dan kehormatan rumah tangganya sudah korbankan yang kira-kira bisa dikorbankan. Kadang-kadang Bapak Ibu ada yang datang ke rumah yang tuan bayi yang tak itu ya sudah tolak balak. Bu, tolak balak. Biasanya mau 2.000, 5.000 biasanya peminta-minta. Karena tolak balak biasa boleh di Singapura. Apa Pak? Carikan ya? Apa maksudnya? Di 100.000 maksud apa itu? Demi apa? Ya, keamanan. Ya. Nabi itu nggak main-main, putrinya ditawarkan. Tentu tadi dengan cara yang baik, dinikahi dengan baik. Jadi kalau jangan lakukan itu nggak bagus. Ada yang lebih bagus. Ini perempuan. Ini normal aja. Terus sunatullahnya begitu. Bahkan ini anak-anakku sendiri monggo silakan dinikahi. Nah, dasar bejat. Dasar siapa yang bejat? Menerima dia. Nah, ada satu yang kita garis bawahi Bapak Ibu. Dikatakan ya adhar, hunna adhar. Itu lebih suci. Mau dipahami Bapak? Lebih berarti itu baik, ini juga lebih baik. Begitu maksudnya? Bukan, jangan salah paham. Ini orang-orang, maaf Bapak Ibu, liberal. Orang siapa? Nah, mati sekali Pak. Ini penting. Siapa tadi? Orang menafsirkannya maaf saudri dewi. Kalau gitu LGBT bagus, tapi nikah lebih betul gitu? Betul? Ya enggak. Itu bukan perbandingan sama-sama baik dan lebih baik, bukan begitu maksudnya. Memang textbooknya begitu. Kaumku, nikahilah perempuan-perempuan ini, bahkan anakku itu lebih baik. Tadi itu pun juga baik, tapi ini lebih nggak begitu. Itu orang liberal Pak. Bahaya. Jelas Pak? Halo Pak? Jelas gimana? Jangan salah paham. Ini orang liberal. Terus LGBT itu hak asasi. Itu baik. Ini bukan perbandingan baik dan lebih baik. Ini jelek, jahat, dosa besar. Jadi yang memang sah dan baik. Ternyata dikatakan haulai banati hun adhar. Inilah anak-anakku itu yang lebih suci, yang berhak dinikahi ini dengan cara yang sah. Baik, lanjut Pak Bapak. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap kaumku ini. Baik Bapak Ibu, ini dua cara alasan untuk nasihati mereka. Kaumku, kaum Sadum, bertakwalah kepada Allah. Berarti takutlah kepada
Allah, jangan melanggar syariat Allah. Itu adalah pelanggaran, itu perbuatan keji, perbuatan maksiat, bahkan maksiat yang belum ada terjadi sebelumnya. Bertakwalah kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan yang keji. Ini satu Bapak Ibu. Artinya apa pesannya? Kita semuanya para dai-dai, ketika ada pelanggaran apapun, katakan ittaqillah. Ittaqullah. Apa Pak? Ittaqullah. Maksiat apapun. Yang pertama. Karena itulah semua khotib pasti ittaqullah, ittaqullah. Karena itu tausiah semua para nabi-nabi. Tausiah para nabi-nabi. Dulu sebelumnya Nabi Nuh ittaqullah. Sudahnya Nabi siapa? Nabi Hud ittaqullah. Siapa lagi? Nabi Syuaib ittaqullah. Siapa lagi? Ibrahim ittaqullah. Semua nabi tausiahnya sama. Pesannya sama, yaitu apa? Agar mereka bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Nabi Lut, kaumku ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah, tinggalkan perbuatan yang kecil. Itu satu. Yang kedua, kalau nggak takwa kepada Allah, hormati aku. Hormati aku, wala tuhzuni. Jangan menghinakan aku. Sebab kalau sampai kalian menyerbu, mengerucut, menyakiti tamuku, ini berarti menghinakan, menyakiti ku dan keluarga. Selalu Bapak Ibu ya. Ini tausiah yang penting Bapak Ibu. Seringkali begini, ini kalau maaf orang tua. Halo, orang tua biasanya ya, jadi yang baik ya, soleh ya, hormati orang tua ya, betul? Maksudnya apa? Menghormati dengan cara jangan melakukan hal yang bisa menodai nama baik keluarga, betul? Itu. Beliau sebagai tuan rumah, kaumku, ini tamuku, maka hormati aku. Jangan kau menghinakan aku dengan cara mengganggu tamu-tamuku. Masya Allah. Jadi, logikanya dibuka loh. Karena orang nafsu Pak, sahabat dinasihat takwa Allah, orang mempan. Halo Pak, dinasihat apa? Di takwa nggak mempan. Akhirnya dengan logika yang kemanusiaan, kalau nggak bisa